Selamat pagi, ketemu lagi dalam kegiatan penyampaian informasi-informasi dari sekolah. Nah, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan informasi dari bidang kurikulum. Adapun yang akan kami sampaikan adalah yang pertama adalah tentang kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kemudian persiapan PAS online, kemudian persyaratan mengikuti PAS online, kemudian persiapan pembagian LHBS, kemudian persiapan KBM tatap muka, new normal atau adaptasi kebiasaan baru, dan beberapa informasi lain terkait dengan AKM dan survei karakter. Yang pertama tentang kegiatan jarak jauh atau PJJ, ya. Karena berdasarkan SK Gubernur DIY nomor 318/Kap/2020 tentang perpanjangan darurat COVID-19 di DIY, maka sampai tanggal 30 November 2020 kita masih melaksanakan kegiatan PJJ atau daring. Ya, oleh karenanya kalau Anda sudah bosan, ya tolong ditahan dulu. Ya, mudah-mudahan awal tahun kita ada perubahan. Kemudian yang kedua, secara umum telah berjalan lebih lancar ya, dari sebelumnya karena kuota yang sudah diberikan kepada Anda itu dimanfaatkan dengan baik. Ya meskipun masih ada beberapa siswi yang karena masalah teknis kadang tidak bisa ikut dalam kegiatan PJJ atau GM. Yang ketiga, masih ada beberapa siswi yang sampai batas waktu yang ditentukan, waktu itu setelah PTS, ternyata sampai saat ini itu masih belum mengumpulkan tugas, belum mengumpulkan remedi, ya, atau mengikuti penilaian harian setelah PTS, ya, mohon segera dilengkapi. Ya, karena tidak ada pemutihan, artinya seluruh tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada para siswi di kelas tersebut berlaku untuk semuanya. Ya, tidak ada yang kemudian boleh tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi artinya diperlakukan semuanya sama. Ya, kemudian yang keempat adalah PJJ. Ya, bulan November ini meskipun tadi dari SK Gubernurnya berakhir tanggal 30 November, tetapi PJJ kita akan berakhir tanggal 27 November 2020. Ya. Kenapa? Ya tentu saja karena kita merencanakan adanya kegiatan PAS, penilaian akhir semester, ya, untuk mulainya itu tanggal 28 November sampai tanggal 7 Desember 2020. Ya, kemudian yang kedua yang perlu Anda ketahui dari hasil rapat Dewan Guru bulan November ini, maka bentuk soal adalah esai. Ya, jadi tidak ada PG, semua mata pelajaran soalnya adalah esai. Ya, yang ketiga, jadwal saya yakin telah disiapkan. Ya, tolong betul-betul diperhatikan sehingga tidak ada yang pada hari H besok salah jadwal. Ya, kemudian yang keempat, kami berharap tentu ketika Anda sudah tahu jadwalnya, maka mengikuti PAS itu sesuai dengan jadwal. Artinya jangan sampai ada yang hanya karena kendala teknis yang sebenarnya bisa dipersiapkan, itu kemudian tidak bisa mengikuti PAS. Ya, misalnya saja kuotanya habis, ya, maka tolong lihat hari sebelumnya persiapan kuota Anda seperti apa. Atau kalau Anda paham bahwa sinyal di tempat Anda kurang baik, ya mengantisipasi hal yang seperti ini dengan dibicarakan kepada orang tua, ya, mencari tempat yang tentunya sinyalnya dapat mendukung Anda ketika melaksanakan PAS. Ya. Nah, karena tanggal berakhirnya PAS ini tanggal 7 Desember, ya, tentu kalau Anda terpaksa tidak bisa mengikuti PAS sesuai jadwal, maka batas waktu untuk susulan pun sangat terbatas. Ya. Kemudian diingatkan ini untuk kelas 10 khususnya, ya, tidak ada kegiatan remedi setelah PAS.
Ya, jadi tidak ada kegiatan remedi PAS. Maka persiapkan PAS ini dengan baik, ya, sehingga nilai yang Anda dapatkan juga baik dan tidak menjatuhkan nilai-nilai di nilai harian Anda. Ya, itu khususnya untuk kelas 1 karena mungkin belum pernah mengikuti PAS di SMA Santa Maria. Ya, berikutnya adalah syarat-syarat untuk mengikuti penilaian akhir semester ini. Ya, maka ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ya, dalam peraturan akademis kita memang mencantumkan salah satunya adalah harus mengikuti KBM tatap muka, atau waktu itu sudah saya sampaikan karena kondisi kita adalah kegiatan PJJ, maka tentunya juga memenuhi 90% PJJ. Ya, tetapi kemarin dari hasil rapat kita bersama karena ada yang terjadi kendala teknis ya berkaitan dengan sinyal dan sebagainya, maka untuk poin pertama ini tidak harga mati. Ya, artinya kalau memang ketidakikutsertaan Anda dalam PJJ bisa dipertanggungjawabkan, maka mungkin masih ada yang kurang dari 90% pun diizinkan untuk mengikuti PAS, asalkan ini ya, catatan yang kedua adalah yang penting, asalkan Anda semua memenuhi minimal 90% dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya, termasuk juga ketika ada penilaian harian atau ulangan, ya, maka itu harus terpenuhi. Ya, nah, mereka yang sampai minggu depan, ya, nanti kami akan melihat, akan rekap. Kalau terpaksanya tidak bisa mengikuti atau memenuhi ini, maka tidak bisa mengikuti PAS. Ya, karena ini diperlakukan untuk seluruh siswi di SMA Santa Maria baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Ya. Jadi sekali lagi pemenuhan tugas dan penilaian harian atau ulangan harian harus bisa dipenuhi. Ya, untuk bisa mengikuti PAS ini. Yang ketiga adalah telah melunasi SPP karena kita melaksanakan PAS-nya pada akhir November, maka SPP harus lunas sampai bulan November. Ya, kemudian yang berikutnya adalah juga melunasi atau membayar UDP sesuai dengan kesepakatan kelas 10 dan kelas 11. Ini ya, masih ada beberapa yang karena sesuatu hal belum memenuhi ini. Kemudian yang berikutnya adalah melunasi atau membayar registrasi atau daftar ulang sesuai dengan kesepakatan, khususnya kelas 11 dan 12. Ya, karena kemarin dari rekapitulasi bendahara sekolah ada beberapa yang belum melunasi ini. Ya, maka tolong disampaikan kepada orang tua terkait dengan hal ini, meskipun besok ya hari Selasa atau nanti kalau memungkinkan Senin siang ini kami akan mendistribusikan edaran dari sekolah ya terkait dengan syarat-syarat keikutsertaan Anda dalam PAS ya, edaran untuk orang tua, sehingga mohon juga disampaikan dari Anda sendiri yang mendengarkan informasi langsung ya dari sekolah. Kemudian pesan juga dari suster asrama, ya, khususnya untuk siswi yang saat ini berada di asrama SMA Santa Maria, tentunya telah melunasi uang tinggal ya, untuk tahun pelajaran ini, dan juga telah membayar uang makan sampai bulan November. Ya, sedangkan yang siswi yang terdaftar tetapi tidak berada di asrama tentu kebijakannya akan berbeda, dan itu akan disampaikan oleh Suster Yuliani selaku suster asrama kita. Yang berikutnya adalah informasi penyampaian LHBS atau rapot semester ini ya, semester GASA. Ya, maka yang perlu diperhatikan ya, tadi yang pertama di awal sudah saya sampaikan bahwa tidak ada remedi. Ya, maka ketika kita sudah tanggal 7 Desember berakhir, ya, tanggal 8 Desember direncanakan ada kegiatan khusus dari yayasan, kemudian tanggal 9 Desember itu adalah pilkada, ya, sehingga sebagian dari Anda yang sudah 17 tahun mungkin juga mengikuti pilkada ini, dan juga Bapak Ibu guru, ya, karena serentak nasional.
maka ini menjadi libur nasional juga. Maka kegiatan setelah tanggal 9, artinya tanggal 10 Desember adalah kegiatan pengambilan nilai ekstrakurikuler. Ya, sekali lagi, mulai tanggal 10 Desember ada pengambilan nilai ekstrakurikuler. Informasi lebih lanjut tentu akan disampaikan oleh koordinator ekstrakurikuler atau guru pengampu ekstrakurikuler tersebut. Ya, jadi mekanismenya seperti apa itu akan disampaikan oleh mereka. Kemudian yang kedua yang perlu Anda ketahui bahwa sebagaimana halnya yang sudah kita lakukan pada saat pembagian LHBS PTS yang lalu, maka pembagian LHBS pun untuk yang semester ini masih kita laksanakan secara online, yaitu pada tanggal 19 Desember 2020 oleh Bapak Ibu Wali Kelas. Ya. Sedangkan bagi Anda yang misalnya berada di sekitar Yogyakarta, kemudian ingin mengambil hard copy ya dari print outan LHBS atau rapot semester gasal tersebut, ya, khususnya kelas 12 karena akan mempersiapkan pendaftaran ke perguruan tinggi misalnya, maka silahkan mengambil di sekolah ya setelah tanggal 19 atau kalaupun tanggal 19 ya siang gitu ya, setelah Bapak Ibu guru wali kelas menyampaikan secara online ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa siswi yang tadi bermasalah dalam pengumpulan tugas atau PH atau pasnya atau pada saat PAS itu tidak mengikuti sehingga kemudian sudah ada waktu susulan tidak dimanfaatkan, ya, maka ya pembagian LHBS-nya atau raportnya ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikannya. Ya, tolong diperhatikan untuk kelas 10 ya, karena saya mendapat laporan ada beberapa dari Anda yang belum memenuhi ini. Ya, maka supaya di awal kami sudah menyampaikan ya bahwa pembagian LHBS Anda bisa ditunda sampai Anda menyelesaikan tugas-tugas PH atau keikutsertaan Anda pada PAS. Ya, tolong ini disampaikan dan Anda bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, berikutnya adalah informasi tentang persiapan KBM tatap muka pada adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, sekolah sudah meminta Anda ya, dan orang tua untuk mengisikan ya, kebersediaan ya, atau kesiapan untuk bisa mengikuti KBM tatap muka ini. Ya, maka yang perlu dipahami bahwa tidak serta-merta ya ketika semester genap besok pasti kita langsung sudah KBM tatap muka. Tidak. Ya, KBM tatap muka adaptasi kebiasaan baru, ada masa transisinya selama 2 bulan dan ini pun baru akan dimulai setelah yang pertama Pemda DIY ya menyampaikan di kawasan DIY atau di wilayah DIY sudah zona kuning atau hijau dan diperbolehkan mengadakan tatap muka untuk KBM-nya. Ya, kemudian karena kita ada di Yayasan Marsudirini, tentu sekolah juga minta izin ke Yayasan Marsudirini. Ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah izin atau kebersediaan dari orang tua ya ketika anaknya mengikuti KBM tatap muka ya. Jadi itu yang perlu dipahami bersama. Jadi tidak serta-merta semester genap besok kita pasti KBM tatap muka ya di sekolah tentunya ya, maka ini disampaikan kepada orang tua ya, kenapa kami kemarin meminta masukan dari mereka. Ya. Kemudian pada saat masa transisi tersebut, ya, ini sudah ada panduannya karena terlebih seperti SMA Santa Maria, para siswinya itu terdiri dari siswi yang berasal dari luar kota Jogja, bahkan dari luar pulau
Oleh karenanya tentu perlu waktu tertentu ya untuk bisa sampai ke Yogyakarta. Belum lagi harus ada masa adaptasi atau isolasi diri. Ya, maka selama masa transisi tersebut sekolah ya diwajibkan memfasilitasi KBM tatap muka dan PJJ. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir ketika kemarin orang tua belum mengizinkan, ya, maka Anda tetap akan difasilitasi oleh sekolah dengan tetap akan ada PJJ selama masa transisi 2 bulan ini. Ya. Mulainya kapan? Kita lihat nanti. Nah, pada saat KBM tatap muka, sekolah pun dalam panduan itu harus menyiapkan ya beberapa mekanisme. Ya, salah satunya kelas itu harus dibagi dalam kelompok, di mana satu kelas dibagi, kalau kita misalnya maksimal satu kelas itu ada 30 orang, maka kelas itu harus maksimal kita bagi 2 kelompok, sehingga satu kelas kita isi maksimal 15 siswi. Ya, dan diminta ya dalam masa transisi ini ada shift, ada pergantian. Ya, maka kami kemarin mengambil kebijakan untuk shift yang pertama, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga itu nanti akan yang masuk KBM tatap muka adalah kelas 10 dan kelas 11. Ya. Sedangkan shift kedua yaitu minggu kedua dan minggu keempat nanti yang akan masuk KBM tatap muka adalah kelas 12. Ya, kenapa? Karena kami memperhitungkan ketersediaan tempat yang ada di SMA Santa Maria. Ya. Kemudian nanti ketika memang sudah dipastikan ya kita akan memulai kegiatan tatap muka, adaptasi kebiasaan baru ini, sekolah pasti akan memberikan sosialisasi tentang beberapa prosedur operasional standar yang harus diberlakukan dan ditaati oleh seluruh warga sekolah. Ya, tentunya agar tetap dalam keadaan sehat ya dan aman ya dari keterpaparan COVID-19 ya, karena kita tidak tahu kita akan mendapat vaksinnya waktu kapan ya. Nah, oleh karenanya nanti memang ada beberapa pos ya, maka pos kedatangan warga sekolah, ada pos pengantar dan penjemput, ada pos selama KBM di kelas, ada pos saat kegiatan olahraga, saat kegiatan PKWU praktek, saat lab, praktek di lab dan sebagainya. Ya, ini sudah kami persiapkan, maka nanti pasti ketika sudah waktunya akan disosialisasikan, ya supaya semuanya tentu berjalan dengan baik, maka perlu adanya kerjasama dari kita semua. Ya, oke. Nah, ini contohnya, ya contoh dari SOP atau pos tadi KBM tatap muka, ya pada masa transisi. Ya, ada protokol kesehatan bagi siswi dan kemarin beberapa teman kita sudah mensimulasikannya. Ya, maka yang pertama jelas siswi hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Ya, Anda masing-masing tahu, ya yang namanya sehat tentu suhu badannya juga normal, ya kemudian tidak dalam kondisi misalnya kurang darah dan sebagainya. Ya, jadi sehat itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ketika Anda ke sekolah tidak boleh tidak harus menggunakan masker dan face shield. Ya. Nah, untuk masker dan face shield sekolah sudah mempersiapkan. Ya. Meskipun untuk maskernya hanya disediakan satu, maka Anda masing-masing juga mempersediakan untuk gantinya, gitu ya, karena tidak sepanjang hari tentu pakai masker yang berlogo SMA Santa Maria, gitu ya. Oleh karenanya persiapkan juga secara pribadi. Ya. Untuk face shieldnya sudah dipersiapkan. Ya. Kemudian siswi wajib cuci tangan dengan sabun, ya di depan sekolah kita sudah dipersiapkan tempat-tempat untuk cuci tangan dengan sabun. Ya, sehingga ketika memasuki gedung sekolah, Anda sudah dalam keadaan tangannya bersih. Ya. Kemudian ada petugas yang nanti akan mengukur suhu badan Anda. Ya. Kemudian Anda menuju kelasnya mengikuti petunjuk arah. Jadi sudah dipersiapkan naik tangganya yang mana, nanti ketika pulang turun tangganya yang mana, ya nanti sudah ada tanda-tanda itu. Ya, kemudian juga pada saat Anda di kelas,
ya, nanti seperti pada saat Anda ulangan, ya, ulangan PAS atau PTS atau PAT, di mana masing-masing sudah ada tempat duduknya, ya, selama dia shift 1, ya, seperti Anda yang kelas 10 misalnya shift minggu pertama, nah dia selama 1 minggu itu harus duduk di tempat yang sama, ya. Nah, itu sudah kami siapkan denah tempat duduk tadi per kelasnya, ya. Kemudian juga selama KBM, ya, wajib memakai tadi masker dan face shield-nya tadi, dan tetap menjaga jarak tentunya, karena posisi tempat duduk sudah disusun sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa jarak antar siswi yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah Anda harus menggunakan alat tulis dan juga buku masing-masing. Ya, kalau biasanya alat tulis kadang ada yang pinjam penggaris, ada yang pinjam korektor, ada yang pinjam pulpen dan sebagainya. Nah, selama KBM masa transisi ini, bahkan seterusnya diharapkan tentunya masing-masing menggunakan alat tulisnya masing-masing, bukunya masing-masing. Ya. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah pada saat istirahat. Kemarin juga kami sudah simulasikan. Ya, biasanya kecenderungan Anda ketika istirahat di lorong-lorong sekolah itu, ya, kemudian ngobrol berkerumun, duduk berdempetan. Ya, nah, pada masa ini, ya, pada saat KBM tatap muka ini, maka diharapkan apa? Anda menduduki kursi-kursi yang tepat. Artinya ada kursi yang ada tanda silangnya ya nggak boleh diduduki. Ya, Anda ingin ngobrol ya harus tahu jarak yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mengontrol ini maka kami akan menugaskan guru piket untuk berkeliling pada saat istirahat untuk memantau, ya, bahwa Anda tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, nah, pada istirahat pertama biasanya ada siswi-siswi yang juga menikmati bekalnya, ya. Dan untuk kegiatan KBM tatap muka ini, ya, karena kantin belum diperbolehkan untuk dibuka, maka Anda wajib membawa bekal dari rumah atau dari tempat Anda masing-masing, ya, sehingga pada saat istirahat ya bisa dinikmati. Ya, dan yang terakhir untuk SOP ini bahwa saat KBM berakhir, ya, nanti Anda diminta keluarnya pun teratur, kemudian disemprot dengan hand sanitizer dulu, baru kemudian keluar, ya, dan mengikuti petunjuk arah yang tepat. Ya, jadi antara Anda masuk ke kelas dengan menuju halaman sekolah pada saat setelah pulang sekolah, tempatnya akan diatur sedemikian rupa. Nah, sekarang untuk gurunya juga supaya Anda punya gambaran, ya, bahwa guru pun dikenakan protokol kesehatan pada saat memberikan pembelajaran di kelas. Ya. Yang pertama sama, guru juga harus ke sekolah dalam keadaan sehat. Guru wajib menggunakan masker dan face shield. Kemudian guru wajib cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki gedung sekolah. Kemudian guru diukur suhu badannya oleh petugas piket atau petugas yang ditunjuk oleh sekolah. Kemudian memasuki kelasnya sesuai dengan petunjuk arah juga, enggak seenaknya sendiri karena guru tidak, semua diatur sedemikian rupa. Ya. Termasuk Bapak Ibu guru nanti wajib membawa seperangkat alat tulis yang dia perlukan di kelasnya. Ya, jadi nggak ada lagi besok kalau Anda yang dimintai mengambil alat tulis punya guru tersebut. Ya, guru tersebut harus membawa alat tulisnya masing-masing, ya, untuk whiteboard permanen, penghapusnya, ya, itu sudah harus dibawa oleh guru yang bersangkutan. Ya, kemudian selama kegiatan KBM ini, ya, guru harus menempati posisi di atas panggung kelas, ya, sehingga tidak boleh Bapak Ibu guru berkeliling memutari atau mendekati Anda yang duduk, ya, yang sedang duduk di tempatnya masing-masing. Ya, jadi ini terpaksa harus dilakukan untuk tadi, ya, menjaga protokol kesehatan dan menjaga keamanan kesehatan warga sekolah. Ya, jadi
itu yang perlu awal kita ketahui sehingga Anda punya gambaran yang kemarin ragu-ragu ketika memutuskan, aduh saya ikut KBM tatap muka enggak ya, jangan-jangan nanti ketika saya ikut KBM tatap muka saya kena, gitu ya. Maka dengan protokol kesehatan yang sudah diupayakan sedemikian rupa, ya tentu sekolah berusaha untuk menjaga seluruh warganya agar tetap aman dan tetap dalam keadaan sehat. Ya, ini tolong disampaikan kepada orang tua, ya karena untuk bagian ini saya hanya bisa menyampaikan kepada Anda, ya tidak ada waktu khusus pada saat ini menyampaikan kepada orang tua. Ya, meskipun nanti pada saat menjelang adanya pemberlakuan KBM tatap muka, kami akan memberikan sosialisasi baik kepada Anda maupun kepada orang tua. Karena tadi salah satunya ada SOP atau ada pos yang terkait dengan pengantar dan penjemput, ya, warga sekolah. Oke, beberapa catatan juga yang perlu diketahui oleh Anda semua. Nah, selama masa KBM tatap muka masa transisi ini, ya, guru olahraga ya sudah memilih olahraga yang tidak menggunakan alat secara bersama-sama. Ya, jadi kegiatan basket, kegiatan voli itu pasti tidak dilaksanakan selama ini. Ya, hanya boleh misalnya atletik atau senam. Ya, sehingga Pak YB pasti sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Demikian juga guru PKWU, ya, mereka akan memilih kegiatan praktek yang hanya bisa dilakukan secara individu, tidak dilakukan secara kelompok. Ya, demikian juga Bapak Ibu yang mengajar IPA, ya, sehingga praktikumnya pun yang dilakukan secara individu. Termasuk juga guru seni budaya misalnya ketika akan mengadakan kegiatan praktek alat musik, tentu alat musiknya harus dibawa secara individu dan digunakan oleh masing-masing. Ya, tidak ada pinjam-meminjam, karena yang selama ini kita tahu bersama bahwa ketika ada praktek gitar misalnya, gitar satu dipakai untuk beberapa orang. Nah, besok tidak bisa demikian untuk sementara. Ya. Nah, dari kesimpulan semuanya itu, ya tentu yang menjadi tujuan utama, ya, adanya protokol kesehatan tadi adalah agar kita semua dalam kondisi aman dan tetap sehat. Ya, jadi yang dinomorsatukan adalah keamanan, kesehatan untuk semua warga sekolah. Itu. Yang terakhir adalah informasi terkait dengan adanya AKM atau survei karakter. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa teman Anda yang kebetulan tinggal di asrama yang kami mintai tolong untuk mengikuti AKM. Ya, meskipun AKM yang waktu itu yang diberikan adalah AKM untuk yang non akademik. Ya. Nah, besok juga akan ada lagi, ada AKM yang mungkin akademik yang akan diberikan, itu hanya dimintakan perwakilan 5 orang. Ya. Nah, terlepas dari simulasi yang hanya terbatas, ya, yang perlu diketahui bersama untuk khususnya kelas 11 dan kelas 12, ya, maka tidak usah khawatir dengan AKM. Ya. Apa itu AKM tadi? Ya, assessment kompetensi minimal. Ya. Ketika Anda selama ini sudah mempersiapkan diri dengan baik, ya, mengikuti PJJ sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, ya, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah membekali Anda. Ya, hanya tinggal perlu sedikit diasah, gitu ya, sedikit dijadikan kebiasaan khususnya untuk AKM yang terkait dengan AKM literasi dan numerik. Ya, nanti mudah-mudahan ketika saatnya sudah ada kegiatan tatap muka ini kita bisa lebih mengasah atau membiasakan, ya, jenis soal-soal AKM yang saya yakin Anda pasti sudah membrowsing, ya, di internet. Ada banyak contoh soal AKM yang sudah tersedia, ya. Itu silahkan bisa menjadi wawasan Anda, ya. Nanti di sekolah tinggal
mengasahnya, tinggal kemudian membiasakan. Ya. Maka nggak usah khawatir dengan AKM ya ataupun survei survei karakter ya, karena pasti itu akan dengan sendirinya mampu Anda jawab dengan baik. Ya. Sekali lagi itu yang perlu disampaikan ya, karena ada beberapa informasi, ada kelas 12, ada kelas 11 yang khawatir dengan adanya AKM ini karena belum tahu wujud nyatanya seperti apa. Ya. Apakah ini jadi pengganti UN atau apa? Tapi sampai sekarang ini sejauh yang kami terima informasinya, AKM dan SK ini bukan pengganti UN yang sejak tahun lalu ditiadakan. Ya, jadi sekali lagi bukan pengganti. Untuk kelas 12 yang akan diberlakukan tahun yang akan datang ini, tahun 2021, sekitar mulai bulan Februari tetap akan ada ujian praktek ya, dan ujian yang dibuat oleh sekolah. Ya, jadi yang bertanggung jawab nanti untuk memberikan kepastian bahwa Anda layak untuk lulus atau tidak adalah sekolah, ya, bukan dari AKM atau SK. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan, ya, boleh melalui WA, ya, ataupun melalui wali kelas, ya, sehingga kami bisa tahu permasalahan yang Anda hadapi. Terima kasih atas perhatian Anda dan kerjasamanya. Saya yakin nanti sehingga persiapan PAS kita dapat kita laksanakan dengan baik. Tuhan memberkati.